Mari kita ambil waktu untuk membaca firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Kita akan lihat Yohanes 17. Saya tidak akan baca karena ini kebiasaan saya sekarang, supaya kita belajar untuk dengar Alkitab suara. Setiap pagi, waktu saya lari pagi atau jalan pagi, saya ambil waktu untuk dengar. Saudara tinggal ketik saja di YouTube, tulis Yohanes 17, ini dapat, udah tinggal bunyikan. Lalu ia menengadah ke langit. Ya, itu sebabnya kita akan dengar di atas. Nah, ini doa Tuhan Yesus. Ini satu-satunya catatan doa yang begitu panjang. Jadi kalau saudara dengar itu 6 menit, dan saya mau kita kasih waktu 6 menit dengar bagaimana dan apa yang Yesus doakan. Mari berimajinasi. Waktu saya dengar ini, saya membayangkan saya sedang duduk di samping Tuhan Yesus dan sedang melihat dan mendengar doanya kepada Bapa di surga. Saudara juga bisa buat itu. Ingat, kita punya imajinasi. Bahkan kita diciptakan dalam image Allah, dalam gambaran Allah. Jadi kita bisa memikirkan itu. Jadi mari kita dengar bagian doa ini. Kalau ada yang mau tutup mata silakan. Ada yang mau lihat karena nanti ada liriknya akan muncul di atas. Kita akan lihat sama-sama. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Enam menit 13 detik. Saya tidak tahu apa yang ada di perasaan saudara waktu dengar Tuhan kita, Tuhan Yesus berdoa. Dan ingat konteks ini dia berdoa untuk murid-muridnya. Tapi menarik sekali, coba lihat di ayat 20. Coba lihat ayat 20. Kita baca bersama-sama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi rupanya Tuhan Yesus tidak berdoa untuk murid-murid. Ini imajinasi saya begini. Tuhan Yesus sedang berdoa, lalu mungkin murid-murid sedang ada di sana. Lalu Tuhan bicara sama Bapaknya, dia berdoa, dia bilang bukan untuk mereka itu saja. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus dan semua itu. Dia bilang bukan untuk mereka itu saja aku berdoa. Berarti untuk siapa? Lihat ayat 20. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang mendengar Injil dari para rasul. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Coba lihat kiri kanan. 2000 tahun yang lalu, coba lihat kiri kanan. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk orang itu juga. Amin. Jadi Tuhan yang kita sembah, yang berdoa 2000 tahun yang lalu, kurang tahu ini di Taman Getsemane atau di mana, tapi Tuhan Yesus berdoa, dan waktu dia berdoa, dia sudah berdoa untuk saya dan saudara. Memang kita tidak dengar langsung Injil dari para rasul, tapi para rasul itu pergi beritakan Injil, orang lain dengarkan Injil, dilatih mereka pergi beritakan Injil terus, akhirnya sampai pada Dr. Jeffrey mendengarkan Injil.
di Kanada lewat pemberitaan dari A.B. Simpson. Lalu Dr. Jeffrey umur 24 tahun terima itu, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan semua kemungkinan untuk bisa jadi orang top di Toronto. Karena dia punya papa itu punya perusahaan publikasi, surat kabar yang luar biasa. Dia tinggalkan, dia pergi ke China, melayani di sana. Banyak orang dengarkan Injil. Bahkan murid-muridnya akhirnya dia bawa untuk datang ke Indonesia untuk melayani. Pertama kali ditempatkan kakinya di Balikpapan. Dia bawa, dan akhirnya yang pribumi lanjutkan jadi gereja Kemeh Injil dan gereja-gereja yang lain. Dan gereja-gereja Tionghoa Chinese itulah yang GKKA ada. Jadi sebenarnya nenek kita, kakek kita sama Ji. Dan dia punya pelayanan Dr. Jeffrey itu 3, fokusnya adalah pelayanan sekolah, itu sekolah Injil atau sekolah Alkitab STT Jeffrey yang sekarang ini. Yang kedua penerbitan Kalam Hidup, dan pelayanan yang ketiga pelayanan misi. Ini dia punya fokus pelayanan. Kalau saudara ada waktu ke Malino, tolong singgah sebentar di Benteng Tinggi, itu ada vilanya Dr. Jeffrey di sana. Saudara bisa tempat tahu di mana dia berdoa untuk kita, berdoa untuk pelayanan. Jadi waktu baca ini saudara-saudara, ada sesuatu yang sedang tadi pagi saya coba dengar kembali lagi waktu jalan pagi. Saya dengar ini, kita coba baca sama-sama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Ayat 21, baca bersama-sama. Kalau ada Alkitab garis bawah, kalau Alkitab elektronik HP saudara highlight dia. Supaya mereka menjadi besar, begitu? Supaya mereka punya gedung gereja besar, gitu? Supaya mereka terkenal, bukan? Ini doa Tuhan Yesus. Supaya apa? Coba lihat. Supaya mereka menjadi satu. Jadi rupanya dari dulu Tuhan Yesus sudah berdoa. Dia sudah tahu bahwa gereja akan berkelahi. Gereja akan pisah. Akhirnya saudara lihat Katolik dengan Protestan pisah. Setelah itu terpecah terus. Kalau Rasul Paulus bilang ya apa boleh buat, kalau mau pecah silakanlah. Yang penting ini Injil diberitakan. Tapi tujuan awal doa dari Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu. Bagaimana? Seperti apa kesatuan itu? Ini Yesus sampaikan. Waktu saya baca ini saya gemetar. Karena begini, Tuhan Yesus bilang begini. Ayat 21. Supaya mereka menjadi satu seperti air bercampur dengan sirup, begitu? Bukan. Analogi itu bukan yang dipakai. Supaya mereka menjadi satu seperti semen dengan pasir dan batu dan air, bukan. Mereka menjadi satu sama seperti apa? Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Wow, saudara, ini yang Tuhan mau. Dia mau supaya kita hidup dalam kesatuan. Kesatuannya seperti apa? Seperti Bapa dengan dia satu. Ini luar biasa. Kesatuan antara Bapa dengan Yesus dengan anak itu luar biasa kesatuannya. Dia juga jelaskan, dia bilang engkau sudah mengasihi aku sejak dunia, sebelum dunia dijadikan sudah ada kasih antara Bapa dengan anak. Dan jelas ada Roh Kudus itu kalau kita yakin bahwa kita percaya Tuhan kita itu Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu adanya, tidak bisa dipisahkan. Ada yang bilang, mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1, 1. Iya salah kalau kau pakai tambah. Maunya itu 1 kali 1 kali 1, 1 gitu. Artinya begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesatuan. Ada yang bilang, kalau begitu melanggar itu kita percaya Tuhan itu satu esa, tauhid. Saudara, 3 itu bukan berarti 3. Ya, kalau 3 itu, ini bicara, saya cepat bicara tentang kepercayaan kita, keyakinan itu bahwa Allah itu 3. Di dalam diri kita ini juga, saya ada berapa saudara-saudara? 1 kan? Tapi semuanya ada 3 pada saya. Fisik, lalu ada jiwa yang nangis itu, lalu ada roh. Kalau dia pergi, fisiknya hilang. Dalam diri saya ada 3 sebenarnya, tapi 1. Betul kan? Ada yang tidak bisa.
Yang namanya bapak dengan anak, ya itu pisah toh. Saya bilang iya, betul memang. Tapi Tuhan Yesus, dia anak, lalu bapaknya itu bukan berarti dia anak itu gara-gara bapak kawin dengan mama baru dapat anak. Oh enggak Ji, anak itu pasti ada bapak mamanya. Saya bilang enggak mungkin lah, tidak semua begitu. Saya ada punya anak kunci. Anak kunci ini gara-gara bapak kunci kawin mama kunci dapat anak kunci. Atau ini anak tangga, ini gara-gara bapak tangga dengan mama tangga kawin dapat anak tangga. Jadi yang sebut anak itu bukan berarti karena ada kawinnya. Sampai mereka bilang, iya Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Saya bilang yes, saya percaya itu. Karena kita punya Tuhan bukan karena Tuhan perempuan kawin dan Tuhan laki-laki dapat Yesus sebagai anak Allah, bukan. Lalu yang kedua saudara-saudara, kenapa Tritunggal itu bagi saya lebih masuk akal daripada tauhid yang sama sekali tidak ada yang lain. Oke? Bayangkan Allah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah ada. Kalau Allah itu tauhid, esa satu-satunya, kasihan paling sepi itu Allah. Betul tidak? Kalau dia sendiri saja. Sebelum segala sesuatu yang terjadi, ada. Belum ada malaikat, belum ada binatang, belum ada yang lain-lain. Dia sendiri saja, sepinya. So lonely. Tapi karena Allah kita itu adalah Tritunggal, biar enggak ada yang lain-lain. 3 toh. Tapi 1, mereka bisa berkomunikasi. Lalu ingat Tuhan Yesus bilang Allah itu adalah kasih. Iya kan? God is love. Kapan kasih bisa dinyatakan? Bila mana ada objek. Saya tidak bisa bilang, oh saya mengasihi. Apa yang kau mau kasihi kalau kau tidak ada objek untuk dikasihi? Jadi tidak mungkin ada pada saya ada kasih kalau tidak ada objek. Nah Allah adalah kasih. Tadi Tuhan Yesus bilang, engkau sudah mengasihi aku sebelum dunia didirikan. Ya memang. Karena di Tritunggal Allah ini mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu sebabnya di Kejadian pasal 1 Tritunggal ini bicara. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Segambar dengan kita itu apa? Kita ini Tritunggal. Lalu siapa yang diciptakan duluan? Adam. Habis itu Adamnya lonely toh? Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Jadi kalau ada laki-laki yang seorang diri, tidak baik itu. Cari pasangan, kita doakan. Kalau bujang saya mau doakan supaya bisa dapat juga. Atau yang mau karunia bujang biar didoakan bujang terus kah? Oke. Lalu dia ciptakan Adam. Setelah itu dia ciptakan siapa? Hawa. Dan Hawa dibilang sebagai penolong, bukan perongrong ya. Penolong. Setelah sudah jadi Adam dan Hawa, jadi suami, jadi istri, yang sebentar nanti diberkati jadi siapa? Ada anak, beranak cucu. Jadi ada berapa itu nanti? 3. Ada bapak, ada istri yang penolong, lalu ada anak. Hah? Tritunggal. Ingat Roh Kudus adalah penolong. Jadi waktu Allah menciptakan manusia itu sebenarnya dia sedang menaruh ketritunggalannya ke dalam institusi yang namanya keluarga. Supaya waktu orang lihat keluarga, wow mereka bisa paham bahwa memang Tritunggal. Ada bapak, ada ibu, lalu ada anak di situ. Ini nanti yang lain lagi ya, kalau saya diundang lagi hotman nanti kita bicara itu. Saya mau kembali lagi ke sini. Ini doa Tuhan Yesus. Dia bilang begini, ayat 20 sekali lagi. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi, sama-sama katakan, mereka semua menjadi satu. Nah, tolong garis bawahi, satu di sini bukan artinya seragam. Ya, itu sebabnya kenapa kadangkala kita tidak bisa bergaul dengan gereja yang lain karena kita bilang, ih enggak jahat, enggak sama seperti kita. Kalau kita nyanyi agak tenang-tenang mereka loncat-loncat. Lalu bajunya lain, kita lain. Enggak. Yang dikatakan satu di sini bukan seragam, bukan uniform. Yang diminta di sini adalah kesatuan di dalam iman. Terserah mau ibadahnya seperti apa, mau di gedung, mau di pantai, mau di mana. Bahasanya beda, musiknya tidak sama, tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu adalah siapa yang menjadi Tuhan kita. Terus,
Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini doa Tuhan Yesus. Dia bilang ini doaku Tuhan Bapa. Supaya semua orang yang percaya ini bisa seperti satu, seperti saya dengan Engkau. Artinya hubungan relasi yang luar biasa satu dengan yang lain. Bayangkan bagaimana kesatuan Bapa dengan Yesus. Itu yang diminta, model itu yang diminta, saya bisa bersatu dengan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba lihat lanjutnya, tujuannya apa? Waktu baca ini saudara, sama seperti Engkau ya Bapa ayat 20, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi rupanya kalau kita ini bersatu sama-sama, bukan uniform ya, bukan seragam, bersatu karena kita mengasihi Tuhan yang sama. Kita ini akan bersatu bersama-sama dengan Yesus dan Bapanya. Terus agar mereka juga di dalam kita. Coba baca sama-sama. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa sampai saat ini dunia masih belum percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Allah? Karena orang Kristen baku bombe, orang Kristen kelahi, orang Kristen tidak menjadi satu. Kita setengah mati beritakan Injil, kita setengah mati buat pelayan semuanya. Orang tertawa lihat kita, kenapa? Kita kelahi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa jadi satu. Saya gemetar lihat di YouTube ini, pendeta dengan pendeta, minta maaf ya, saya pendeta jadi saya juga bicara. Baku, masih ingat itu? Ada lihat di YouTube itu, saling tekan, bahkan sekarang sampai sampai tuntut di pengadilan. Kalau kami orang Papua bilang begini, itu setan dia naik bawa gitar, ukulele dia naik di gunung di Papua di atas itu baru dia main gitar dia kelahi kau dibawa. Supaya dunia tidak akan tahu bahwa Yesus itu daripadamu. Kami punya gereja, saya harus ngomong, denominasi gereja kami di Papua pecah. Dan masuk pengadilan cukup lama. Tahu siapa yang hakimnya? Orang Islam yang jadi hakim. Tertawa dia lihat di bawah ini pendeta berkelahi kiri kanan. Pukul-pukul meja. Hakimnya bilang begini, Pak pendeta, saya baca dalam kitab suci kalian katanya harus saling memaafkan, saling mengampuni. Bisa Ki saling memaafkan? Nanti kita ketemu bulan depan ya. Coba sampai bisa begitu. Saya percaya waktu Tuhan Yesus doa ini pasti dia menangis. Karena dia sudah bisa lihat ke depan. Kan dia Tuhan toh. Dia sudah bisa lihat. Ratus tahun kemudian terjadi gereja dengan gereja. Akhirnya harus pecah. Martin Luther harus keluar. Ngeri saudara-saudara. Itu saling baku bunuh satu yang lain. Atas nama ini. Setan tertawa. Dia main ukulele. Kelahi kok dibawa. Biar dunia tidak tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Kita lihat ayat 22. Sama-sama. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka apa lagi? Menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ayat 23 sama-sama. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar apa lagi? Dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Doa saya pagi ini, nanti pulang tolong dengar doa ini lagi. Dengar. Kasih mati semua HP, ambil waktu supaya tidak diganggu. Lalu minta sama Tuhan, Tuhan boleh enggak kembalikan saya 2000 tahun yang lalu dalam suasana ini. Saya mau dengar sekali lagi Roh Kudus bicara kira-kira maksudnya apa doa Tuhan Yesus ini. Dan izinkan Tuhan Yesus bekerja. Ayat 24, kita akan baca sampai ayat yang ke-26.
Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa doanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu nanti dia mati, karena ini doa sebelum dia disalibkan. Dan dia tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia tahu bahwa nanti 40 hari kemudian dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Lalu setelah itu dia akan pergi. Jadi ini dia doa, dia bilang, Bapak, boleh Kak saya bisa bersama-sama dengan mereka. Itu ya juga yang diharapkan oleh murid-murid. Boleh enggak Tuhan, enggak usah pergi, sama-sama dengan kami. Supaya kami bisa melihat kuasa-Mu dan segala macam yang lain-lain yang luar biasa. Rupanya doa ini terjawab. Bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Mari kita lihat pasal 16 dari pembacaan kita. Yohanes pasal 16. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Ini Tuhan Yesus bicara dengan murid-murid, waktu murid-murid kelihatannya minta supaya Yesus jangan pergi. Karena nanti di pasal 14 Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan pergi di sana, aku menjadikan tempat bagimu. Jadi murid-murid pikir, kalau dia pergi bagaimana? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah apa? Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, siapa itu dia? Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 sama-sama. 2, 3. Dan kalau ia, roh penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis sudah dihukum. Jadi waktu doa Tuhan Yesus ini di pasalnya yang 17 ayatnya yang ke-24, coba dengar doanya. Dia bilang, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Terlaksana. Memang Yesus secara fisik dia naik ke surga. 10 hari kemudian rohnya turun. Roh Kudus yang bersama-sama dengan murid-muridnya dan sampai saat ini masih ada sampai sekarang. Amin. Itu sebabnya kita tidak sendiri. Sebagai seorang pendeta, pelayan Tuhan, majelis, kita tidak sendiri melayani. Yesus sama-sama dengan kita, rohnya yang kudus bersama dengan kita. Sebagai suami-suami mungkin setengah mati urus itu istri. Cerewet betul istriku, keras kepala. Jangan dirubah, minta Roh Kudus yang ubah dia. Karena roh itu menginsafkan dunia akan dosa. Istri-istri juga kalau suaminya jangan kalau kau lawan suamimu tambah keras kepala itu. Buktinya ini yang ada di depan ini. Istriku nangis berdoa, minta Roh Kudus, betul saya diubah. Jadi sekarang kenapa mau sendiri bekerja? Kenapa mau sendiri melayani? Minta Roh Kudus bantu. Itu sebabnya Yesus bilang saya berdoa supaya saya bersama-sama dengan mereka. Yang bisa membuat kita jadi satu itu juga pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita satu. Dan ini teladan yang Tuhan Yesus berikan. Rupanya kesatuan itu hanya bisa terjadi waktu orang mengambil waktu untuk merendahkan diri. Apa yang buat orang tidak bisa kerjasama? Ada teman saya mungkin pernah khotbah di sini, Bapak Pendeta Bejoli, ya, beliau ada ambil S3 sekarang di Amerika. Dia pernah bilang begini sama saya, dia bilang, Pak Leo, kira-kira dari semua daftar dosa yang ada dalam Alkitab, mana dosa yang orang tidak bisa melakukannya bersama-sama dalam tim?
Dosa mencuri bisa toh, geng mencuri. Dosa korupsi bisa kan, di Indonesia ada korupsi berjemaah. Ada pernah dengar kayak gitu? Baru kali itu saya dengar ada korupsi berjemaah, ya. Atau membunuh orang bisa kerjasama kita. Pemerkosa bisa kita sama-sama. Benci orang bisa sama-sama. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa kita kerjasama. Misalnya Pak Heri punya ada, saya juga punya ada dosa itu, kita tidak bisa kerjasama. Kira-kira dosa apa? Yang lain bisa, tapi satu ini tidak bisa. Dosa apa itu? Sombong. Betul tidak? Waktu beliau sombong, saya sombong, kita tidak akan bisa kerjasama. Waktu Pak Yunio sombong, saya sombong, tidak akan bekerja sama. Yang membuat kita bisa bekerja sama, yang membuat kita bisa satu, waktu setiap orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu kita rendah hati, disitulah kesatuan akan terjadi. Amin. Waktu suami mau merendahkan diri, waktu istri mau merendahkan diri, jadi bagus. Kenapa bisa cerai orang, suami istri? Karena dua-dua sombong. Betul tidak? Tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengampuni. Saya yang benar, dia yang salah. Dia persis sama bapaknya dulu. Memang bapaknya kayak begitu, itu sebab anaknya kayak begini. Sudah, semua sombong. Sudah, tidak akan jadi. Yang bisa buat jadi satu, waktu kita merendahkan diri. Dan tidak ada contoh lain di dalam Alkitab tentang apa itu merendahkan diri, kecuali Tuhan Yesus. Kita lihat Filipi pasal 5, ini ayat terakhir untuk kita. Ayatnya yang kedua, Filipi pasal 2. Ayatnya yang saya ingin baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jadi ayat 1, Filipi pasal 2. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus dia bilang sama orang-orang di Filipi ini, sempurnakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan apa? Rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Lalu ayat 5 sama-sama. Ini kunci. Hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama atau bergereja atau dalam persekutuan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Boleh kita buat seperti saya guru sekolah minggu, jadi saya suka pakai gerakan. Oke, hendaklah kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bisa? Supaya ingat. Hendaklah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, nanti kalau begini kasih keras lagi biar ini yang bikin ini ya, yang sombong ini ya, harus di. Oke, hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Wow, apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Kita baca ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang dia buat? Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Tuhan kita. Kalau saya mau coba buat dalam gambaran begini, dia adalah Allah. Dikatakan di situ dia melepaskan kealahannya. Ingat, dia bagian dari Tritunggal Allah itu. Dia lepaskan. Dia turun, dia menjadi tabe. Oke. Dia turun menjadi hamba. Ingat, dia Tuhan yang harus suruh-suruh, sekarang dia turun untuk jadi hamba yang disuruh-suruh. Bukan itu saja,
dia menjadi manusia, menjadi ciptaan. Turun nih, dari sini dia turun ke bawah, dia turun. Lalu sudah jadi manusia, lalu dibuat lagi bukan manusia biasa, dibuat seperti penjahat. Dia mati di atas kayu salib. Bayangkan Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang tidak pernah akan dan tidak mungkin buat kejahatan, tidak mungkin buat dosa, ditaruh di atas kayu salib. Menjadi penjahat terbesar. Bukan itu saja, Allah yang tidak mungkin mati, dia turun lagi. Dia mati di atas kayu salib. Ini yang Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini 23 tahun yang lalu menjadi ayat kami di dalam pernikahan kami. Dibaca dalam 3 bahasa. Karena mamaku tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi ada yang baca bahasa Indonesia. Lalu teman-temannya Stefani, istri saya, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Mandarin, jadi bahasa Inggris. Lalu poponya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Mandarin. Jadi 3 bahasa dibaca waktu itu. Kalau ada temanku orang Papua mungkin juga pakai bahasa Papua nanti. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ini yang akan membuat kita bisa jadi satu. Waktu kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Rendah hati. Kesatuan hanya bisa terjadi waktu kita semua rendah hati. Belajar untuk lihat pada Tuhan Yesus. Tapi dia sakiti saya luar biasa, dia ejek-ejek saya. Pernah kau lihat Tuhan Yesus disakiti, diejek? Sama Ji? Enggak. Kalau gitu mari teladani Yesus. Tapi enggak ada tapi-tapi sebenarnya. Karena kata taat itu luar biasa. Karena itu yang Yesus buat. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Apa itu taat? T-A-A-T. Kalau dibaca dari kiri ke kanan apa? Taat. Dari kanan ke kiri, taruh di depan cermin. Kan kalau ambulans harus terbalik tuh, ambulans C itu. Supaya kalau kita lihat cermin tidak terbalik. Taruh di cermin apanya? Taat juga. Baca dari atas ke bawah, taat. Dari bawah ke atas taat. Jadi taat itu artinya T-A-A-T, artinya tidak akan ada tidak. Itu taat. Tidak akan ada tidak. Itu taat. Mari. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Suami istri belajar rendah hati satu dengan yang lain. Teman sekerja di dalam pelayanan, mari kita belajar rendah hati satu dengan yang lain. Dan kalau tidak sanggup untuk rendah hati, kembali pada Tuhan Yesus. Dia contoh utama. Dia ngambil waktu untuk mendoakan kita semua. Mari kita hidup dalam kesatuan. Dengan harapan dunia akan kenal satu saat bahwa Yesus yang diutus oleh Tuhan. Perjamuan kudus hari ini adalah bagian daripada kita menerima kesatuan itu. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan untuk kita semua. Dan sebentar waktu kita mengambil roti dan cawan ini, ingat apa saya sudah belajar dari Tuhan Yesus. Dia sedang terus dan terus berdoa untuk saya dan untuk gerejanya, untuk kita menjadi satu. Indonesia tidak akan dimenangkan untuk Kristus kalau gereja-gereja Tuhan tidak jadi satu. Ingat bukan seragam ya, jadi satu, saling mencintai, saling mengasihi. Kalau ada perbedaan teologis, saya pikir mari kita bicara baik-baik. Bukan dengan menunjukkan bahwa saya yang belajar, saya yang punya S3, S4, S5. Saya tidak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak. Kalau anak ada 3, ada 4, baru lihat mereka berkelahi. Kita bilang, wih bagus, berkelahi kok, baku bunuh kok. Enggak kan? Kita nangis. Sebagai ayah, saya punya 2 anak perempuan itu. Kalau mereka kelahi, saya nangis. Apalagi Bapak kita di surga.
Saya bayangkan Tuhan Yesus mungkin masih tetap menangis. Aduh, padahal saya mati untuk mereka. Saya menderita untuk mereka. Kok masih kelahi saja di bawah ini? Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan sudah mendoakan kami 2000 tahun yang lalu. Untuk kami semua menjadi satu. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mencari kepentingan di diri sini dan tidak menganggap orang lain lebih baik dari kami. Kami lebih baik dari orang lain. Mari Tuhan, kiranya doamu jadi kenyataan terbukti. Bahwa kami saling mengasihi. Kami mau saling merendahkan diri. Baik di dalam unit terkecil, dalam keluarga kami, suami istri, keluarga. Masuk pada unit yang lebih besar dalam persekutuan-persekutuan kami. Bahkan gereja kami. Bahkan kerjasama antara gereja satu dengan yang lain. Mari Tuhan, izinkan kami untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebentar kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu akan memperingatkan kembali bagaimana pengorbanan putra-Mu Yesus Kristus yang rela untuk menjadi manusia, hamba, akhirnya menjadi seperti penjahat, disiksa, dicaci maki, dihancurkan, mati di atas kayu salib. Mari Tuhan, berikan roh ketaatan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Karena kami sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Kami sulit untuk bisa memahami hati Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bicara untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.